Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanung Pamungkas Jati. Saya di sini akan membahas salah satu kasus psikologis yang udah umum ataupun hampir semua orang itu tahu mengenai masalah seperti ini, namun pada dianggap remeh atau dianggap yang biasa-biasa aja karena memang sudah menjadi tradisi sekarang. Namun hal ini perlu diperbaiki mulai dari sekarang ini, terutama untuk generasi Z. Nah, materi ini adalah pengaruh adab berpakaian terhadap kepribadian dan prestasi akademik di lingkungan kampus. Baik, berpakaian merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan akademis, namun masih banyak mahasiswa yang belum memahami pentingnya berpakaian dengan benar atau ada berpakaian dengan sangat rapi, sopan, dan benar. Nah, di sini menimbulkan kepribadian dan prestasi akademik. Jadi, ada berpakaian yang baik di kampus atau di institusi pendidikan itu sangat penting. Mengapa? Jika di institusi pendidikan atau di kampus itu mahasiswa ataupun kita atau saya sebagai mahasiswa ini tidak hanya mencerminkan soal etika pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya suasana akademik yang mendukung proses belajar. Ada beberapa definisi adab berpakaian dan relevansi dengan kepribadian. Ada berpakaian di lingkungan kampus atau di institusi pendidikan itu berarti memilih pakaian yang pantas dan sopan sesuai dengan norma dan nilai-nilai institusi. Biasanya di dalam kampus sudah ada peraturan ataupun setiap dosen juga memiliki aturan bahwa ketika berada di kelas ataupun ketika berada di kampus, pakaian apa yang cocok dan pakaian apa yang mencerminkan soal adab, yang mencerminkan bahwa pakaian itu sopan dan layak untuk digunakan. Nah, secara kepribadian, cara seseorang berpakaian dapat mengungkapkan kepribadian seperti rasa percaya diri, ketelitian, dan tingkat sopan santun. Nah, cara berpakaian yang sopan mungkin dengan cara berpakaian kemeja ataupun pakai batik seperti ini, itu juga menumbuhkan kitanya itu menjadi orang yang mungkin lebih percaya diri dalam kita berkonteks dengan dosen dan lain sebagainya. Nah, di situ dimana banyak sesekali atau banyak dari mahasiswa yang masih sering menganggap bahwa pakaian itu hanya cuman menutupi aurat aja, tapi yang penting adalah pakaian itu untuk menjaga diri kita dan lebih-lebihnya untuk menghargai diri kita sendiri, seperti itu. Baik, yang selanjutnya, aspek psikologis dalam adab berpakaian, hubungannya dengan konsep diri dan juga rasa percaya diri. Yang pertama, konsep diri. Pakaian yang dipilih dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri, membentuk konsep diri dan rasa percaya diri. Misalkan, pakaian yang kita gunakan seringkali menjadi suatu cerminan dari diri kita sendiri. Seperti seseorang yang merasa kreatif, yang mungkin lebih suka dengan pakaian-pakaian yang bercorak banyak, terus dengan motif yang berwarna-warna, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Dan seseorang yang merasa lebih konservatif atau lebih kalem itu mungkin memilih pakaian dengan warna yang netral ataupun potongan-potongan yang sederhana, seperti kayak menggunakan pakaian yang polos, yang warnanya tidak ngejreng, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rasa percaya diri. Pakaian yang pantas dan sesuai dengan norma dapat meningkatkan rasa percaya diri, memudahkan interaksi, dan meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran. Nah, di sini pakaian yang sesuai atau yang nyaman dapat meningkatkan rasa percaya diri ketika kita merasa penampilan kita itu baik. Kita cenderung lebih berani dan berinteraksi dengan orang lain dan mengambil inisiatif. Yang selanjutnya adalah pengaruh adab berpakaian terhadap interaksi sosial di lingkungan kampus. Yang pertama, adab berpakaian mendukung terciptanya lingkungan kampus yang harmonis dan juga respectful. Yang berarti di mana ketika kita melakukan atau memakai pakaian yang sopan, yang
cocok untuk di kampus, tentunya itu akan membuat orang-orang di sekitar kita juga mungkin memandangnya itu lebih nyaman atau lebih enak untuk dipandang orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua ini pakaian yang pantas membantu membangun rasa hormat antar mahasiswa, dosen, dan staf. Ini yang penting. Kenapa? Biasanya banyak sesuatu yang ada di kampus, ada di setiap dosennya itu memiliki aturan yang tersendiri-sendiri. Misalkan kalau dari dosennya sendiri menjelaskan bahwa ketika berada di kampus atau ketika berada di kelas, kalian juga harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, bla 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 segala macam. Nah, itu ketika kita melakukannya, ketika mahasiswa itu menggunakan pakaian yang tepat, pakaian yang cocok, tentunya akan membuat dosen itu nyaman. Kenapa? Karena penampilannya itu membawa suatu kehormatan untuk dirinya sendiri dan tentu untuk orang lain yang memandang diri kita. Berarti kalau kita berpakaian dengan yang sopan, yang rapi, nggak bolong-bolong dan lain sebagainya, lebih enak untuk dilihat, seperti itu. Yang ketiga, hal ini mempermudah komunikasi dan interaksi yang positif di lingkungan kampus. Ada berpakaian dan dampaknya pada kinerja dan prestasi akademik mahasiswa. Yang pertama ada motivasi. Pakaian yang pantas meningkatkan rasa percaya diri yang pada gilirannya meningkatkan motivasi belajar. Pakaian yang pantas ini seperti misalkan ketika kita merasa baik dengan penampilan kita, nah kita ini cenderung lebih bersemangat dan terdorong untuk mencapai tujuan. Nah, misalkan ada mahasiswa yang mengenakan pakaian yang rapi, bersih saat mengikuti ujian, ia akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi suatu tantangan, seperti itu. Yang kedua ada fokus. Untuk fokus, itu meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam belajar sehingga membantu mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Di sini maksudnya adalah ketika kita tidak merasa terganggu oleh pakaian yang tidak nyaman atau tidak sesuai, kita dapat lebih berkonsentrasi pada materi yang sedang dipelajari. Contohnya, seperti suatu mahasiswa yang mengenakan pakaian yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar, mungkin itu akan merasa tidak nyaman dan sulit untuk fokus, apalagi terjadi saat ujian dan kuliah pada umumnya. Yang terakhir ada prestasi, di mana menunjang pencapaian prestasi akademik yang lebih baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Maksudnya, hal ini karena pakaian yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan fokus. Nah, semuanya merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan akademik. Contohnya, seperti mahasiswa yang selalu berpakaian rapi dan sopan cenderung lebih dihormati oleh dosen dan teman-teman sekelasnya. Hal ini dapat membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan bimbingan atau dukungan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada prestasi mereka. Ada 5 faktor yang mempengaruhi ada berpakaian mahasiswa di lingkungan kampus. Yang pertama ada budaya. Nilai-nilai atau kebiasaan dan norma yang dianut dalam suatu budaya akan sangat mempengaruhi cara seseorang berpakaian. Nah, budaya kampus misalnya akan memiliki pengaruh terhadap jenis pakaian yang dianggap pantas dan tidak pantas. Contohnya seperti ketika kita berada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak beragam suatu ragam berupa pakaian yang secara sopan dan sesuai dengan etika dalam berpakaian seperti apa. Misalkan dengan pakai batik seperti ini. Ini sudah cukup ataupun bisa dibilang pakaian yang sopan. Namun seringkali mahasiswa ataupun teman-teman itu sering untuk menggunakan pakaian-pakaian barat yang pada akhirnya atau sebetulnya pakaian-pakaian barat itu kalau digunakan untuk di Indonesia sebenarnya kurang pantas, apalagi di institusi pendidikan. Tuh, yang kedua ada norma. Norma ini adalah aturan-aturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam suatu kelompok sosial. Jadi norma tentang berpakaian di kampus atau di institusi pendidikan ini
berupa aturan yang tertulis, misalnya dalam peraturan kampus atau peraturan yang tidak tertulis pada institusi pendidikan, misalnya gaya berpakaian yang umumnya di kalangan mahasiswa. Nah, ini contohnya seperti norma tentang berpakaian formal saat mengikuti ujian atau seminar merupakan contoh norma yang berlaku di banyak kampus. Sebenarnya kalau untuk contohnya mungkin selain pada saat ujian atau seminar, sebenarnya di sehari-hari dalam mengikuti kelas saat di kampus itu sebetulnya sudah menjadi suatu yang bijak ketika kita menggunakan pakaian yang benar ataupun dengan pakaian yang sopan. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian ini seseorang akan tercermin dalam cara mereka berpakaian. Orang yang percaya diri cenderung memilih pakaian yang sesuai dengan gaya pribadi mereka. Sedangkan orang yang lebih pemalu mungkin lebih memilih pakaian yang aman dan tidak mencolok. Yang penting pakaiannya menurut saya yang penting itu sopan dan memang pantas untuk digunakan untuk di kampus atau di institusi pendidikan. Contohnya seperti seorang mahasiswa yang ekstrovert mungkin lebih suka mengenakan pakaian yang warna-warni dengan desain yang unik. Nah, sedangkan mahasiswa yang introvert mungkin menggunakan warna-warna netral, warna-warna polos, baju-baju polos, kaos-kaos yang nantinya tertutup sama kemeja yang polos juga seperti itu. Yang keempat ada status. Status ini jadi seseorang dapat mempengaruhi pilihan pakaian. Jadi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang berada mungkin memiliki lebih banyak pilihan pakaian dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ini contohnya seperti mahasiswa yang ingin menunjukkan status sosialnya mungkin memilih merek pakaian tertentu atau aksesoris yang dianggap mahal, ataupun lebih tepatnya seringkali dalam setiap hari mungkin seringkali untuk berganti-ganti pakaian seperti itu. Yang kelima adalah tren fashion yang sedang populer juga akan mempengaruhi cara mahasiswa berpakaian. Seperti kalau di saat ini kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya, ataupun artis-artis, influencer yang menggunakan pakaian yang seperti itu, entah itu sopan atau enggak tetap aja dipakai. Yang harusnya tidak dipakai gitu loh, tapi kalau di kampus jadi dipakai. Nah gitu, mahasiswa cenderung mengikuti tren tersebut terkini agar terlihat up to date atau lebih update dan diterima oleh teman-teman sebayanya. Jadi rata-rata mungkin pengaruh dari teknologi, pengaruh dari kemajuan zaman ini kayak merubah sesuatu yang baik menjadi terlihat kurang baik. Nah, contoh dari tren ini, jika tren saat ini adalah pakaian oversize, biasanya teman-teman sudah mengenal oversize, baju-baju yang kebesaran dan lain sebagainya, maka banyak mahasiswa yang mengikuti tren tersebut. Nah, itu beberapa dari 5 faktor mengenai pengaruh adab berpakaian mahasiswa di lingkungan kampus. Selanjutnya, peran institusi kampus dalam menanamkan pentingnya adab berpakaian. Sebenarnya untuk menanamkan adab berpakaian ini seharusnya sudah ada sejak sebelum masuk ke kampus. Karena apa? Sebelum belajar, sebelum kita mencari ilmu setinggi-tingginya, lebih baik kita untuk mempelajari atau belajar mengenai adabnya itu seperti apa, seperti adab cara tata krama seperti apa, unggah-ungguh cara berbahasa seperti apa, dan juga cara berpakaian yang pantas apalagi di institusi pendidikan itu seperti apa. Yang pertama ini dari peran institusi kampus ini, yang pertama ada sosialisasi, di mana kampus perlu melakukan sosialisasi secara aktif tentang pentingnya adab berpakaian. Yang kedua ada aturan, menetapkan aturan dan pedoman yang jelas dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada contoh, yaitu memberikan contoh yang baik dari para dosen dan staf. Mungkin untuk di lingkungan saya, dosen, staf dan lain sebagainya sudah memberikan contoh yang baik dengan menggunakan pakaian yang sopan dan
sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Cuman kembali lagi mahasiswanya masih terlalu kebarat-baratan atau mengikuti tren yang sudah disebutkan tadi, seperti itu. Implementasi ada berpakaian di beberapa perguruan tinggi. Contohnya ada di Universitas A. Misalkan di Universitas A ini menekankan pentingnya pakaian yang rapi dan sopan, menunjukkan rasa hormat terhadap institusi. Mungkin fokus pada misalkan dari kampus A ini, maksudnya mungkin aturan berpakaian yang cukup spesifik dan juga cukup jelas, dan mahasiswa diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang rapi dan sopan dalam segala aktivitasnya. Mungkin tujuan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang formal, menunjukkan rasa hormat, menjunjung tinggi sebuah sopan santun terhadap institusi, dan membangun citra positif universitas. Dan yang kedua, Universitas B memberikan kebebasan dalam berpakaian, namun tetap menekankan aspek kesopanan dan kenyamanan. Yang dimana tujuan ini adalah menciptakan suasana yang lebih nyaman, lebih santai, lebih harmonis, sambil tetap menjaga kesopanan dan kenyamanan bersama. Oke, selesai sudah materi yang sudah saya sampaikan. Lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan adab berpakaian di lingkungan kampus. Kesimpulannya adalah pilihan pendekatan dalam penerapan adab berpakaian di kampus tergantung pada berbagai faktor seperti visi dan misi universitas, budaya kampus, karakteristik mahasiswa, dan tanggapan mahasiswa. Tidak ada satupun pendekatan yang sempurna. Namun penting untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan norma yang berlaku di kampus. Yang pertama, penting. Ada berpakaian penting untuk membentuk kepribadian dan menjunjung tinggi prestasi akademik. Yang kedua, ada sosialisasi dan aturan yang jelas dari kampus yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada contoh yang baik dari para dosen dan staf, penting untuk membangun kesadaran. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.